tahu Oh, dia segala. bantah-bantah begitu? Dia cerita macam-macam tentang Rasulullah. Begini, saya nggak sanggup ngomongnya. Pak, tanpa saya sadari darah ini naik, Pak. Ya, kita klaim. Darah ini naik, Pak. Iya. Sampai di ujung di sini, kalau saya main tangan mati orang itu, Pak. Loh, ini kan berarti si letnan ini merintahkan Pak Ugro untuk ngubungin pimpinan. Apa? Gimana yang lain? Purnawirawan yang agak-agak eksplosif gitu, kalau digituin mungkin beda Pak reaksinya, Pak. Hai publik, jangan lagi pernah menyebut polisi parcok. Itu penghinaan. Itu penghinaan bagi saya. Hmm. Itu label yang Anda berikan. Kalau Anda bilang parcok, semua polisi kau sebut begitu. Padahal tidak semua polisi, saya tahu. Kepada adik-adikku polisi juga, hati-hati dengan istilah itu. Jangan sampai perbuatan kita dikategorikan sebagai mengabdi kepada kelompok-kelompok tertentu yang ada di negara. Karena kita adalah milik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor Rakyat Reborn. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, Jenderal Polisi Bintang 2, Abangda Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Selamat datang. Siap, Pak terima Jenderal. kasih. Napo aja? Napo. Ah, Bang Napo, tapi bukan Bang Napi ya. bukan. Pernah juga. Pernah juga. Pak Napo, pemirsa tuh pengen nanya. Pak Napo itu sebetulnya orang Palembang, orang Indonesia atau orang Prancis ya? Nah, itu namanya Prancis. Ya. Tapi aslinya Bapak Palembang, Ibu Ambon. Bapak Palembang, Ibu Ambon. Ya. Apa nama kita jadi Napoleon Bonaparte itu? Dia tuh temehek-mehek sama orang Prancis itu. Ya. Kita lahir tahun 65. Langsung dikasih sebetulnya nama saya itu, dia tuh ngasih tahu almarhum Bapak tuh, kamu tuh Napoleon Batu Pance. Napoleon Batu Pance. Karena kita dari Batu Pance, Lahat. Kabupaten Patlawang. Oh, Patlawang ya? Provinsi Sumsel. Iya. Tapi perawat yang membantu kelahiran saya itu orang Belanda. Orang Belanda? Dia nggak tahu Batu Pance, dia taunya Bonaparte. Akte tulisnya Bonaparte, melekat sampai sekarang. Iya. Sejarah aja itu. Tapi ini memang di Indonesia Napoleon Bonaparte yang terkenal dua itu, satu yang dari Prancis, satu dari Patlawang. Iya. Pak Napo, kita di episode kali ini kawan-kawan kita berharap dapat banyak informasi dari Pak Napo. Beliau ini kan polisi yang begitu fenomenal ya. Dan tentu saja banyak cerita-cerita di balik yang terlihat. Nah, sebelum taping ini terus terang saya udah ngobrol banyak dengan beliau sebetulnya. Mudah-mudahan ya kan beliau mau ngomong ya kan gitu ya kan. Mudah-mudahan beliau terbuka niatnya untuk memberi inspirasi kepada semua pemirsa Obor Rakyat. Pak Napo, yang pertama, kemarin Roy dan Dr. Tifa ditangkap yang menurut banyak orang secara berlebihan dan tidak diperlukan. Menurut Pak Napo bagaimana? Baik, publik bisa saja melihat seperti itu. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya jalani 38 tahun selama dinas di polisi, hal begitu lumrah dilakukan oleh penegak hukum. Biasa itu. Excessive power yang dimaksud mungkin itu berupa apa? Penangkapan ya. Yang 3 hari itu ya, sebelum diserahkan kejaksaan ya. Itu hal yang banyak terjadi kok. Nggak usah orang lain, Pak. Saya sendiri ngalamin, Pak. Ditangkap? Pada saat mau penyerahan itu. Tapi saya lihat-lihat lagi filosofinya. Memang itu prosedur yang perlu dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Hari itu penyidik ini akan menyerahkan, melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada institusi lain yang namanya kejaksaan. Menyerahkan sesuatu itu kan mesti di tangan dulu. Dipegang dulu baru diserahkan. Itu namanya penyerahan. Kalau nggak dipegang dulu bukan penyerahan namanya. Begitu. Tetapi yang disorot publik perlu dijemput, dibawa. Iya. Yang di
protes publik ini kan Ditahannya itu. Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa kan sudah terbukti 30 Kooperatif. kali kooperatif, wajib lapor datang, tak pernah absen, tak ada indikasi melarikan diri. Iya, iya, iya. Sebetulnya kan bisa dijemput, diundang, Pas datang, saatnya terus datang. bersama-sama. Ya, ini. Saya yakin Polda Metro juga itu berpikir yang sama, cenderung untuk lebih tidak excessive power tadi. Cuman ada satu, kalau menurut saya ya, saya belum tahu, tapi menurut perkiraan saya nih, kenapa itu dilakukan oleh Polda Metro? Ada sesuatu kekhawatiran terhadap satu faktor, Pak, faktor lain. Kita bayangkan kalau misalnya hal biasa itu dilakukan oleh Polda Metro, misalnya diundang, datang, ribut, pasti akan ada reaksi dari masyarakat. Udah nggak usah datang, contohnya. Udah kita demo, bikin rame. Yang mengganggu proses penyerahan itu sendiri. Iya, 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 iya. Kan sekarang banyak sekali orang akan berpendapat apapun, sehingga proses penegakan hukum pelimpahan itu akan terganggu. Iya, iya, iya. Perlu keluarin tenaga lagi untuk pengamanan segala macam. Jadi saya bisa memahami kenapa Polda Metro melakukan itu. Diambil untuk diserahkan. Tapi kan itu hari Jumat ya. Jumat. Ya mungkin Sabtu Minggu libur. Ngapain kelamaan? Iya. Kelamaan itu Sabtu Minggu tidak bisa penyerahan itu. Karena memang ada satu prosedur lagi SOP yang harus dilakukan polisi sebelum menyerahkan. Yaitu memeriksakan kesehatan. Itu wajib. Saya dulu gitu, saya sendiri sebelum diserahkan itu diperiksakan sama kok juga ke dokter. Kenapa? Tentunya pihak penerima, jaksa, tidak mau dong menerima kucing dalam karung. Barang sakit. Barang sakit. Kalau datang nampak sehat 1 jam di kejaksaan tiba-tiba kejet-kejet, itu kan kejaksaan harus tanggung jawab, Pak. Kenapa? Datang sehat 1 jam di sini, jangan-jangan jaksa gitu nggak mau. Jaksa perlu si penerima ini bukti kesehatan fisik, psikologi, saraf yang menyangkut. Karena ini orang berumur. Kenapa? Kalau saya pikir karena Mas Roy Suryo dan Bu Tifa itu adalah tokoh, udah jadi tokoh nasional yang dibicarakan publik. Ini sangat sorotan, sangat ini. Jadi kehati-hatian. Saya dengar beberapa komentar nih. Kenapa harus dibawa ke rumah sakit Polri? Kenapa enggak dokter Polda yang ini? Disitulah kehati-hatiannya. Kalau menurut saya nih, saya nggak tahu, tapi berdasarkan pengalaman saya, memang saya akan mengeluh gitu. Kalau di Bitdokes di Polda ini, mungkin dokter datang nih, perawat ini cuma bawa alat tensi, pengukur tensi. Nggak bisa memeriksa secara Iya nggak punya keseluruhan. alatnya, Pak. Yang punya alat rumah sakit Polri. Memang rumah sakit Polri lengkap tuh. Periksa saraf ada, jantung ada, ini kan sudah berumur. Jadi perlu bukti itu. Makanya mesti dibawa ke sana. Gitu ya. Kalau menurut saya nih, oh gitu jalannya gitu. Memang kesannya excessive power, dibawa gitu. Ya dipandang dari sudut pandang itu bisa. Tetapi kalau menurut saya lihat dari sudut pandang ini, nampaknya itu memang pelakon. Nampaknya pihak penerima, jaksa perlu bukti bahwa yang bersangkutan memang kondisinya tahu. Kalau siapa tahu ada bawaan apalagi ada ternyata diketahui ada penyakit ini penyakit itu, jadi kita tahu. Itu syarat. Itu saja kalau menurut Ya, tapi saya. ini kan ada dua hal. Satu alasan subjektif, Ya. kedua alasan objektif. Saya pernah mengalami itu, Pak Oh, Napo. Ya, saya menjadi tersangka di Mabes Polri, di Bareskrim untuk kasus tabloid obor rakyat. Oke. Yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung waktu itu dari Bareskrim dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Agung baru ke Kejati. Saya waktu itu nggak ditangkap, Pak. Saya cuma diundang. Oke. Diundang oleh penyidik Bareskrim. Datang. Jam hari tertentu jam sekian kita janjian di Kejagung. Ya. Dan itu bisa terjadi. Dan ya mungkin karena saya dianggap kooperatif selama ini dan saya nggak pernah melarikan diri. Apa itu tidak mungkin dilakukan untuk Roy dan Tifa ya? Menurut Pak Napo? Menjawab pertanyaan itu saja ya dari Bapak nih. Saya bisa pahami gini.
Karena situasi Bapak dan Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa beda. Berbeda ya. Pak Roy Suryo dan Bu Tifa itu sudah 2 tahun terakhir ini menjadi buah bibir nasional, Pak. Hmm. Banyak sekali, dia menjadi begitu ikon. Pendukungnya akan bereaksi segala macam. Beda dengan kita. Hmm. Iya, iya, iya. Bapak dipanggil nggak ada yang ribut kan, nggak ada yang demo kan, Hmm. nggak ada yang menghalang-halangi. Bapak Iya, datang. iya. Fine. Saya juga begitu. Saya diundang, datang pakai baju dinas dulu. Dilimpahkan. Untuk diserahkan ke jaksa. Terus kalau keluar lembar merah, saya jalani. 2 hari berikutnya saya dilimpahkan jasa, nggak ada masalah karena saya nggak seperti Bapak, kita sama, nggak ada Hiruk pikuk. hiruk pikuk. Tapi 2 orang itu diperkirakan prediksi intelijen mengatakan akan terjadi hiruk pikuk. Akan terjadi Komentator perlawanan. yang menghambat proses pelimpahan itu Oh, tadi. oke. Iya, iya, iya. Itu kira-kira menurut saya pertimbangan Iya, iya, mungkin iya. dari penyidik, mungkin Pak ya, Iya, karena iya. saya bukan lagi penyidik. Tapi prediksi saya nampaknya itu, mungkin itu. Dan untuk kasus seperti ini, dugaan Pak Napo apakah itu pasti langsung perintah dari Kapolri ya untuk ini? Nggak mungkin itu keputusan penyidik belaka kan? Harusnya ya. Untuk kasus Sebesar ini. ya dengan atensi publik yang sebesar ini, Ya. pasti ini perintah Kapolri lah, tangkap gitu. Kalau perintah, kalau secara hukum, karena kita juga nggak tahu, kita kan di luar ya mau ini. Tapi berdasarkan pengalaman, kayaknya terlalu jauh kalau ini perintah langsung Kapolri ya. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kapolda paling. Ini bahkan di reskrim aja cukup merintahkan untuk mengambil keputusan ditangkap atau tidak tangkap untuk lapor. Itu cukup perintah di reskrim saja, Pak. Bahkan Kapolda. Cuman publik kan selama ini berbicara begitu bisa dipahami. Sensitivisme dari publik kepada Polri terutama membayangkan bagaimana Iya, iya, iya. link antara Kapolri dengan Pak Jokowi dan sebagainya itu dikait-kait itu sah-sah saja orang berpendapat demikian. Iya, iya. Tapi kalau secara teknis penyidikan, Kalau secara teknis pasti itu kewenangan cukup direktur, betul. cukup. Apakah perlu bukan perintah nampaknya? Mungkin maksud Bapak itu lebih Atensi. tepatnya restu Restu. Iya, betul. Apakah ini restu Kapolri? untuk melakukan tindakan kepada seperti Roy Suryo yang begitu keras begitu. Menurut saya nampaknya memang itu perlu mendapatkan semacam sepengetahuan. Kalau bukan restu ya, sepengetahuan. Karena ini menyangkut masalah besar, perhatian publik dan sebagainya. Tapi karena lebih dari ini adalah merupakan suatu keperluan SOP, proses pelimpahan dari P21. institusi kepolisian kepada pihak kejaksaan. Iya, iya. Dari pertimbangan yang tadi. Nampaknya penyerahan itu harus menyerahkan begini, Pak. Barang bukti, berkas perkara, dan tersangka. Barang bukti mah udah di tangan. Berkas perkara udah di tangan. Tersangka belum. Dan harus dalam keadaan sehat. Dalam kondisi biasa seperti kita, itu diundangnya datang no problem, cepet Pak. Tapi untuk sekelas mereka yang udah terkenal 2 tahun ini, publik begini, yang mungkin dipertimbangkan adalah risiko keributan publik dalam proses ini. Saya bisa kita bayangkan seluruh akan ribut mengetahui hal itu, sehingga bisa mengganggu proses. That's it. Iya, 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 iya. Pak Napo juga mendengar pasti bahwa Pak Ugro, mantan Wakapolri, itu sampai mendampingi di Polda Metro dan berdialog langsung dengan penyidik. Ya kan, dan beliau secara terbuka merasa tidak diperhatikan atau ya dianggap remeh lah oleh penyidik. Bagaimana itu Pak Napo? Ya, saya bisa merasakan, saya kan juga purnawirawan seperti Pak Ugro. Perasaan kami yang sudah pensiun ini hampir sama begitu. Dalam arti melihat bagaimana sih adik-adik kami yang masih dinas melihat kami. Saya dengar beliau itu berdiri di Polda Metro mendampingi Mas Roy 2 jam, itu hanya berdiri. Nggak dikasih kursi? Tempat duduk. Terus kemudian sempat beliau dalam curhatnya di podcast yang lalu ya, di mobil tuh kalau salah Pak. Saya dengerin Pak Ugro bilang, saya tanya, apakah ini udah keputusan pimpinanmu? Iya kan, tolong kasih tahu pimpinanmu. Pak Ugro kan tanya baik-baik. Dijawab sama Penyidiknya. oknum perwira pertama itu,
Silakan aja Pak hubungin pimpinan saya. Loh ini kan berarti si Letnan ini merintahkan Pak Ugro untuk ngubungin pimpinan. Apa? Anda kan bisa ngomong, saya kan cuma bertanya, apakah ini perintahnya begitu? Dijawab dengan itu nada ketus. Jangankan Pak Ugro, Purnawirawan ini kalau digituin tersinggung Pak. Iya. Tersinggung ya? Tersinggung Pak. Kenapa? Loh, kami ini datang baik-baik, bertanya, tolong tanyakan. Silakan aja Pak hubungin pimpinan saya. Bukannya Anda lebih gampang mau tanya, saya coba tolong tanyakan dong. Sudah begitu adat istiadat kita orang Indonesia nih, orang Timur nih. Datang rumah diketok pintu, Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikumsalam. Buka pintu, silakan masuk, duduk. Kayak Bapak nih, ada minum, terima kasih Pak. Begitu. Ini yang datang ini bukan tamu nggak dikenal, mantan pimpinan Polri. Iya, Wakapolri. Datang, berdiri-berdiri, di mana adabmu? Sebagai tuan rumah, terima dong baik-baik. Pak, ada apa yang bisa saya bantu? Silakan Pak, duduk Pak, ini Pak, ada yang minum Pak, mungkin ini. Saya yakin kalau kayak begitu Pak, yang pertama gundah di hati, hilang Pak. Iya, itu adab. Jadi kalau saya lihat unggahan Pak Ugro kemarin, itu curhatan emosional pribadi. Kesal. Tapi bisa dipahami. Pak Ugro tuh orang tenang, orang pendiam. Iya. Itu begitu. Santun sekali. Nah, gimana yang lain? Purnawirawan yang agak-agak eksplosif gitu, kalau digituin mungkin beda Pak reaksinya Pak. Saya pun secara pribadi sebagai purnawirawan tidak terima kalau saya dibegitukan oleh anak-anak saya, polisi-polisi muda dengan cara begitu. Anda belum jadi polisi, mungkin kami sudah berbuat loh. Hargain dong. Kami ini dalam tubuh kami biar pensiunan tribrata sampai mati loh. Jangan salah loh. Kalau kami ngomong itu demi Polri loh, kebaikan Polri loh. Memperbaiki. Kami cerminan loh buat Anda, untuk merubah diri loh. Anda nggak bisa bersolek di cermin sendiri, menilai sendiri. Mesti dapat penilaian dari publik, dari media, dari senior, purnawirawan. Tahu kekurangan di mana, disitulah timing Anda untuk merubah diri, untuk menjadi lebih baik dari hari ini, buat hari depan. Begitu cara pandang. Jangan baper. Dengan komen-komen, mungkin Pak Ugro, mungkin apa. Saya juga dulu nggak kalah kerasnya Pak dengan ini Pak, mungkin semua Pak tahu. Jangan, ini semua, kami ini yakinilah seluruh purnawirawan Polri itu dalam hatinya tribrata sampai mati. Ya, gitu. Kami ini kakakmu, kami ini mungkin bapakmu. Apa salahnya terima kami baik-baik? Kalau mungkin kemarin kepanasan dari datang itu, begitu duduk, perlakuan adik, nyes, hilang jadi begini dek masalah. Kan enak, selesai masalah komunikasi. That's it. Jadi cuman itu Pak masalahnya, kalau saya pikir. Iya. Itu kan didengar semua teman-teman Purna ya? Iya. Itu Pak Napo berkomunikasi dengan kawan-kawan Purna tersinggung juga nggak itu perlakuan itu? Pak, saya tinggal sampai sekarang di Komplek Polri. Lingkungan saya, teman-teman saya, pensiunan semuanya, bagaimana itu. Pendapat orang bebas, berpikir, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, oke. Tapi ini Bapak nanya saya kepada saya pribadi, saya merasa bahwa kejadian itu Pak Ugro dengan perwira pertama Polri itu ya, itu masalah attitude antara dua orang yang berbicara. Ya, ini bukan masalah institusi, bukan masalah Polda Metro, Pak Polri, bukan. Ini masalah dua orang itu. Oknum. Seumpamanya ada yang menemani Pak Ugro pada itu adalah seorang perwira yang sumeh. Oh Jenderal, apa kabar Pak? Silakan duduk. Ada masalah apa Pak? Lain ceritanya Pak, nggak begitu. Reaksi Pak Ugro nggak akan seperti itu Pak. Saya tahu juga Pak Ugro itu bagaimana orangnya, menurut saya. Gitu. Beliau sampai bintang 3 Wakapolri, artinya beliau itu
orang nomor 2 terbaik di Polri pada zamannya loh, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Beliau banyak berbuat loh untuk Polri loh. Dan orangnya kan Oh, gitu kan, lempeng kan. sangat. Tolong dong, hargain apa sih? Jangan begitu. Terima aja dengan baik-baik, kami insya Allah kami semua akan selesaikan. Kenapa? Jiwa kami sama. Cuman kami udah lepas baju aja. That's it. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Gitu, Pak. Pak, ini saya kebetulan ada komparasi pebanding. Oke. Saya ini juga banyak kawan-kawan di TNI lah. Oke. Kelihatannya agak berbeda, Pak. Mungkin kalau saya salah koreksi ya, Pak Napo. Apa sikap perwira aktif atau TNI aktif terhadap Purna di TNI dengan sikap polisi aktif terhadap Purnanya, memang kalau di tentara itu lebih masih solid betul, Pak. Begitu ya, Pak ya. Heeh. Bapak merasakan itu nggak? Ya saya lihat begitu. Ini contoh nih Pak ya. Ini kalau saya lagi ini ada perwira aktif di Polres lah misalnya gitu. Ngapain sih dia? Udah Purna juga masih nggak. Nah, ada. Bapak ngerasain itu nggak? Saya Pak pribadi, alhamdulillah setelah pensiun saya tuh senang-senang aja. Kemarin lusa saya baru ke Kebon Nanas perpanjangan STNK. Datang ketemu anggota, Pak, kok masih kenal sama saya? Oh iya Pak, perpanjangan STNK. Bapak sendiri? Iyalah, ngapain lagi? Saya bantu Pak, ya. 15 menit selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Mereka semua baik-baik Pak sama saya Pak. Masih baik ya? Iya. Jadi itu apa ya kalau saya bilang ya, ya alhamdulillah itu rezeki saya juga. Mereka tahu saya, terus mereka respect. Ya saya juga hadapi dengan baik-baik saja. Kenapa? Nggak ada masalah. Mengenai sikap, itu kan pandangan publik. Mungkin sekarang pendapat Bapak nih. Iya, TNI lebih respect sama seniornya. Iya, yang sudah Purna. Iya. Loh, yang saya alami kepada adik-adik saya yang Bintara, Perwira, Pama itu semua, Pak, ada Pak, ini mereka baik-baik sama saya. So far oke. Jadi sebenarnya itu mungkin 1-2 kasus mungkin sebagai perbandingan. Tidak bisa digeneralisir bahwa polisi lebih tidak hormat kepada purnawirawannya. Enggak juga, yang saya alami enggak. Jangan sampai kejadian kemarin antara Pak Ugro dengan si perwira pertama di Polda itu disimpulkan bahwa polisi aktif sekarang lebih tidak respect kepada purnawirawannya. Tidak kok, selama ini saya setelah pensiun 3 tahun so far bagus-bagus saja. Iya, iya, iya. Nggak ada masalah dengan mereka. Iya, iya. Pak Napo, ini tema lain. Oke. Dan ini sedang lagi hot. Apa itu? Yang lagi hot ini tentang Undang-Undang Polri. Ya kan? Ini kita harus nanya pada senior Polri kan, ya kan? Karena kalau nanya sama yang masih aktif kan nggak mungkin jawab, ya kan? Nggak mungkin jawab. Nah, kritik terhadap Undang-Undang Polri, kalau soal usia pensiun oke lah, kan bisa dijawab, disamakan dengan TNI dan lain-lain. Tapi yang krusial itu, Pak Napo, bahwa Polri bisa menempati jabatan-jabatan sipil tanpa pensiun. Itu kritik dari masyarakat sipil. Ini polisi ini mau merajalela, bahkan ada istilah NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Oh ya? Iya, nah ini bagaimana Pak Napo? Pandangan Bapak? Pak, polisi itu di Undang-Undang Dasar 45 maupun di Undang-Undang Kepolisian adalah 3 tugas. Pelayan pelindung masyarakat, penjaga Kamtibmas, dan penegak hukum. 3 itu perannya itu melaksanakan undang-undang, Pak. Undang-undang yang buat bukan polisi, Pak. Betul. Rakyat melalui legislatif. Tugas polisi menjalankan amanah itu undang-undang. Loh kalau undang-undangnya ngasih kami begitu, kami nggak bisa nolak ya, kami laksanakan. Iya. Jadi pertanyaan itu sebetulnya lebih tepat ditanyakan kepada yang buat undang-undang, bahkan rakyat sendiri. Itu secara formal begitu. Ini kan kita ngobrol informal, ya kan? Ini kan ngobrol informalnya ini bagaimana? Kan undang-undang itu tidak berangkat dari ruang kosong, Pak Napo. Pasti ada komunikasi-komunikasi sebelumnya lah, ya kan? Tidak mungkin ujuk-ujuk, ya kan? Komisi 3 itu bikin pasal-pasal yang membolehkan polisi menempati semua jabatan sipil. Ini logika publik ini, Pak Napo. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Kita kan tahu, Pak ya,
dalam Undang-Undang Polri yang awal itu nomor 2 tahun 2002 itu menyebutkan batasan itu. Batasan. Di pasal berapanya saya udah lupa, Iya. itu menyebutkan untuk bisa jabatan sipil itu you harus pensiun dulu. Ada satu penugasan namanya penugasan khusus. Penugasan khusus itu, kalau saya maknainya, mungkin penugasan khusus Polri di pengamanan personel VVIP tertentu. Tugasnya itu. Tugas khusus di mana, di luar institusi Polri. Tugas khusus, ada kepentingan khusus buat negara. Tetapi penempatan jabatan di sebuah institusi struktural, itu kan dalam undang-undang lama disebutkan harus pensiun atau harus mengundurkan awal. Tetapi itu kan sudah kemudian dibahas juga di MK. Iya, diputuskan di MK. Diputuskan. Harus pensiun. Iya. Udah disikapi juga oleh Pak Ketua Gerindra waktu itu, Pak Habibur Rahman. Udah. Kemudian keluar kemarin hasil tim reformasi, seperti itu, boleh menempatin. Itu produk hukum, bukan maunya polisi, Pak. Itulah putusan yang dibuat beberapa undang, memutuskan Polri boleh selama aktif menempati jabatan struktural di luar begitu. Kemudian ya laksanakan. Kita cuman, bukan kita ya, saya udah nggak lagi soalnya. Kalau ini kayak Bapak nanya soal hukum, ya silakan aja jalankan. Jangan tanyakan kepada kami, tanyakan kepada yang bikin undang-undang. Itu adalah keputusan politik. Oh, oke. Tapi kan begini Pak, faktanya nih Pak yang saya tahu sebagai wartawan, setiap proses pembuatan undang-undang itu ada usulan resmi, ya kan? Ada usulan malam hari. Oh. Nah ini kan, ini yang usulan malam hari nih, ngopi-ngopi malam hari ini. Masuk ini barang yang begini, tergantung siap. Dan itu terjadi pada semua undang-undang Pak Napo. Okay. Kami wartawan tahulah. Yeah. Nah, kalau kita rakyat membaca bahwa ini yang paling diuntungkan siapa dari sebuah produk undang-undang, kan dalam undang-undang Polri ini yang quote-unquote paling diuntungkan polisi, karena dia punya peluang jabatan paling banyak, ya pensiunnya diperpanjang, terus jabatannya paling banyak. Jadi masyarakat menduga-duga, oh ini sponsornya polisi nih. Nah menurut analisa itu benar apa enggak itu Pak Napo? Saya tanya Bapak bilang yang paling diuntungkan polisi. Bukan cuma polisi. Oke. Ada lagi yang mendapat keuntungan yang lebih banyak dari polisi. Siapa? Bapak tahu? Dan yang membuat juga bukan polisi, tapi mereka. Iya, betul. So, di sana. Arahnya mau dibawa kemana? Ya kita cuma melaksanakan aja. Ditunjuk siap, laksanakan. Iya. Diberhentikan hari ini siap, cuma itu aja. Iya. Secara formal begitu. Secara formal. Nah, mengenai apa tadi? Gerakan malam hari, burung hantu. Iya, burung hantu. Burung hantu gerakan malam hari. Siapa itu burung hantunya? Apakah pasti dari polisi? Bisa. Tetapi apakah hanya dia yang bisa membuat undang-undang? No. Iya. Ada orang yang mendapat kepentingan dong, yang lebih menginginkan begitu. Iya. Ya, itu adalah produk kita, produk demokrasi. Iya. Itu. Kami ini alat negara, Pak. Kami lagi. Polri itu alat negara. Pak. Ya Bapak masih polisi lah, walaupun sudah purna ya kan. Terima kasih. Kan sampai ini sampai kan mati jiwanya. tribrata ya kan. Tapi kami bukan lagi alat negara. Iya. Polisi itu alat negara. Alat negara. Negara mengendaki demikian menurut undang-undang, siap laksanakan. Cuman itu jawaban kami. Kami tidak boleh bantah, Pak. Iya. Nah, mengenai gerakannya kemana? Apa iya kalau permintaan gerakan malam hari oleh polisi saja bisa membuat begitu? Sorry, Pak. Polisi itu kecil dalam negara itu kecil. Kalau kata Pak Prabowo, sorry ya. Sorry. Sorry ya, gitu kan kata Pak Prabowo kan. Ya.
Iya, Mungkin iya. hari ini diberikan peran itu kepada Polri. Tapi dulu TNI. kita kan hidupnya sekian lama Iya, iya, zaman iya, dulu, iya. itu Iya, lain. iya. Hari ini berbeda. Kita sudah biasa melihat itu. Iya, Sekarang iya. begini, well, karena eranya berbeda. Iya, Kebijakan iya. politik sudah, ya kami ini cuma alat yang untuk melaksanakan, laksanakan. Iya, iya, iya. Kami memang dididik untuk loyal dan patuh. Laksanakan, laksanakan. Iya, iya. Nah, ketika Pak Napo sebelum pensiun kan sudah ada tuh. Bapak pensiun bintang 2, jabatan kepala divisi. Bintar ya. Ya, wah, itu jabatan tinggi di Mabes. Sudah waktu itu banyak kawan-kawan Bapak yang sudah ditempatkan di kementerian harusnya kan? Sepengetahuan Pak Napo, kalau jenderal polisi aktif ditempatkan di kementerian sebagai dirjen misal, Ya. atau sebagai sekjen, Ya. dia lebih mendengarkan menteri atau kapolri? Nah, itu pertanyaannya. Yang dia dengarkan tuh kapolri atau menteri? Ya. Karena saya tidak pernah menjadi itu, seperti itu, saya tidak Dengar-dengar tahu. dari kawan. Tapi kalau feeling-feeling ya, enggak, saya jawab pertanyaan Bapak. Feeling saya hatinya terbagi 2. Terbagi 2 ya. Cintanya terbagi 2. Kata orang Palembang, sikok bagi 2. Siko bagi 2. Itu. Iya, iya, iya. Ke sini siap, karena masih dinas nih. Kami ini diduduk patuh dan taat pada pimpinan. Pimpinan kamu siapa? Itu. Sekarang kerja di sini, Bu. Jadi di sini saya komandan, sini komandan. Ya lebih mumet dia. Kalau Lebih ada perintah mumet, yang berbeda. Kalau perintahnya 1 aman. Kalau perintahnya 2 bubat, pecah. Makanya saya juga nggak pernah tuh di sana. Saya 1 aja fokus. Ini kalau ada laki-laki nih Pak, Bobi ini duo. Ah, Katanya adil. Tapi kan ada yang lebih dicintai, yang lebih diprioritaskan. Ya. Menurut Pak Napo mana yang lebih prioritas, menteri atau Kapolri? Pak, selama kita hidup manusia tidak akan pernah bisa memberikan Adil. keadilan yang betul, Pak. Itu hanya milik Allah. Adil manusia di hidup fana ini nggak ada. Kita berbini 2 pun kita bilang bini pertama setuju, belum tentu ngomong aja dalam hatinya, kau gitu. Makanya saya juga nggak mau. Alhamdulillah mami cuma 1 ya. Ini di Seperti sini, itu. ya kan di sini. Kita nggak tahu kan. Enggak, Pak. 1, 2. Alhamdulillah, Pak. 1 di Ayo. Ayo. 1 di Jakarta, 1 di Palembang. Ditanya, Pak, iya, kalau iya. ada. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Biarpun kesempatan banyak nih. Iya, iya, iya. Pak, boleh kami ini ya, kan bagaimanapun supaya pemirsa Obor Rakyat ini paham, karena apa yang terjadi fakta itu terlihat di permukaan, tapi saya yakin ada hal-hal yang patut didengarkan oleh pemirsa Obor Rakyat sebenarnya apa yang terjadi. Jadi waktu Bapak kemudian dianggap bersalah dalam kasus Joko Chandra, kami mendengar Bapak dikorbankan. Bapak dikorbankan. Itu masalah lama. Sebetulnya yang sudah saya kubur dalam-dalam, Pak. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan energi, waktu, pemikiran, energi saya untuk hal-hal yang sudah berlalu. Dan saya hadapi masalah itu, tidak lari, saya hadapi dengan dada terbuka, dan saya tuntaskan semuanya dengan baik. Alhamdulillah, banyak rezeki yang saya dapat. Ketenangan hati, anak-anak happy, mereka tetap tidak terpengaruh dengan itu. Saya bahagia. Gitu, melihat begitu. Kalau kembali lagi ke tempat yang lalu, itu sudah terjadi. Saya mau ngomong apapun, orang bilang ada buktinya itu putusan pengadilan. Dan itu inkrah, berdasarkan hukum. Saya, penegak hukum. Saya kooperatif karena saya penegak hukum. Lawyer saya waktu itu mau ribut, saya bilang jangan ribut, saya ini penegak hukum. Hukum saya saya taati dulu sebelum ditaati oleh rakyat. Sekarang hukum bilang begini, saya laksanakan, saya ikutin aja. Saya hadapi, Pak. Dan sudah selesai, Pak. Alhamdulillah saya dapat juga rezeki. Habis itu saya pensiun, Pak. Purnawira, Pak. Bahkan dapat surat penghargaan dari negara atas jasa-jasa. Oke. Itu takdir, Pak. Saya melihat begitu. Dan setelah itu pun saya tidak kekurangan suatu apa. Enggak ada.
gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau dulu itu cerita lalu, perjuangan saya pada saat itu mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai ke MA dengan segala macam cara saya lah yang sudah diketahui publik tiap saat di monitor media, gebrak-gebrak meja pengadilan lah segala macam itu sudah terjadi ya sudah. Jadi saya maju terus, jalan terus. Saya tidak dihambat oleh masalah lalu. Kalau masalah penilaian saya, lihatlah. Kalau saya, tentunya banyak orang teman bilang saya berbeda dengan orang lain. Ya beda memang. Menghadapi. Kenapa? Kita yang paling tahu apa yang terjadi. Dan saya yakini itu Quran yang terjadi. Sudah ada di Laut Mahfuz sebelum saya dilahirkan. Catatan itu. Ya. Ya. Hakikatnya seperti Hakikatnya begitu. Yes, oke. Syariatnya nih Pak, syariatnya kata ini karena persaingan-persaingan. Gimana ini Pak? Pintar kali Bapak nih, Iya kita dengar begitu, hakikatnya ada di Lauhul Mahfuz. Syariatnya ini karena persaingan-persaingan dicari-carilah. Itu bagaimana ceritanya Pak Jenderal? Saya nggak berhak ngomong karena kalau saya ngomong jadinya GR, padahal kagak. Itu cuman itu kan katanya Napoleon. Enggak. Saya alhamdulillah, mungkin itu saya yang dulu. Tapi saya sudah melampaui, bahkan saya sekarang berterima kasih sama Allah mendapatkan ujian itu, saya jadi naik kelas. Dan ada pertanyaan nampaknya, apa yang kau keluhkan sekarang? Enggak ada kan? Iya ya, badan sehat. Badan sehat, teman banyak sekarang. Muka nggak bopeng-bopeng. Ya kan nggak bopeng-bopeng kan? Pak, Allah nggak tidur Pak. Iya. Satu saat Pak, dalam hari itu Pak, saya melihat TV. Satu si ini kena ini, si itu kena. Ya Allah, engkau nggak tidur. Engkau maha tahu. Saya tidak punya hak untuk melakukan apapun. Engkau tidak tidur. Aku diam. Tapi Pak Jenderal ini nakal. Tahanan apa? Nakal. Sudah ditahan masih berulah. Di dalam tahanan itu ada seorang tahanan lain, tahanan kasus penistaan agama. Si KC yang dari Ciamis. Aduh. Bapak apain itu? Ya, saya emosi. Kasih sayang apa yang Bapak lakukan ke KC itu waktu itu? Ya, saya terpancing emosi. Pak, gimana nggak emosi, Pak? Tiba-tiba datang orang itu malam-malam. Saya nggak mau temuin. Tiba-tiba kepala pengasih itu datang saya, Pak, ini kalau bukan Bapak nggak lama nih, anak-anak ngemarah semua Pak, tuh orang mati tuh Pak malam ini Pak. Yang bisa membuat mereka minggir cuma Bapak. Saya datang, minggir, ada apa sih? Ini Pak, ini. Ya saya tanya-tanya lah gini, ternyata orang ini kalau bahasa Betawinya songong bener Pak. Ditanya, malah nguliahin saya. Itu, kenapa? Sok tahu dia bilang itu Rasulullah maksudnya. Itu begini. Saya bilang, kok kamu kayak kenal banget sama Rasulullah? Emang kamu umur berapa udah kenal sama Rasulullah? Emang tahu? Dia bantah-bantah begitu? Dia cerita macam-macam tentang Rasulullah. Begini, saya nggak sanggup ngomongnya. Dia begini, saya bilang, kok emang kamu pernah main sama Rasulullah? Kok tahu banget nih? Pernah bertemu? Sok tahu kamu. Iya gini, Bapak itu Pak, tanpa saya sadari darah ini naik Pak. Iya, kita klaim. Darah ini naik Pak. Iya. Sampai di ujung di sini, kalau saya main tangan mati orang itu Pak. Kami ini dilatih Pak, nggak perlu apa-apa Pak, cukup jempol ini selesai orang Pak bisa. Tapi aduh, ini yang jahat adalah mulutnya, pikirannya. Dia menghina, dia harus paham rasanya terhina. Gimana ya? Teringat barang itu Pak. Ya dengan kasih sayang saya pupuri wajahnya dengan lemah lembut aja Pak gitu. Tapi ya saya udah bertanggung jawabkan di pengadilan dan udah dihukum saya. Tapi banyak yang walaupun itu tindakan pidana secara formal, banyak yang pro sama Pak Napo atas perlakuan Pak Napo dan kawan-kawan terhadap itu. Kelihatannya ya, saya membaca banyak yang pro itu ya kan.
Ya itu hak publik lah untuk menilainya. Tetapi saya pun nggak berpikir sampai ke sana. Yang jelas saya waktu itu emosi, Pak. Ya sorry ya. Sorry ya gitu. Saya dihina di apa segala macam Boleh. tahun 2020 oleh Iya. media, saya terima. Tapi kalau menghina Nabi jangan, ya kan gitu kan. Ya, Kita yang marah kan. percuma. Kita jelek-jelek juga pernah sholat, Pak. Iya, iya, iya. Pernah haji, Pak. Itu Itu ciri. semua tak berarti itu. Itu kalau begitu kau masih untung kau hidup. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu kelihatannya dia nggak pernah lagi. Alias dia insaf rupanya. Berarti kan saya Itu tapi Bama- ciri orang di kampung kita, Pak. Jangan. Jadi enggak, ini benar Pak, ini ya. Ciri orang di kampung kita ini kan, ya katakanlah mohon maaf ya Pak Napo, bolehlah enggak taat-taat dikit bolehlah ya. Ya. Artinya sembayang bolong-bolong Ya, gitu. ya. Tapi jangan Jangan kau kucak itu, ganggu yang jangan itu. sampai menghina Nabi. Oh. Keluar badik kan. Kan gitu kita, Pak. Ya, Itu untunglah. giro. Ya, gimana? Itulah kejadian. Itu tak begitu emosi ternyata. Ya udah. Berarti Pak Napo ini mencintai Nabi. Ya, Yang iya. inilah yang bisa membawa kita masuk surga, ya kan gitu kan. Loh ya iya, di kampung kita itu banyak pemuda-pemuda, Pak. Sembayang kadang iya kadang Kurang. tidak. Tapi Menghina Nabi. Keluar badik. ya sebetulnya orang itu kalau dia pintar, kalau dia cerdas, ini masuk kandang macan, Pak. Kandang macan. Pesantren kita dulu itu kandang macan. Kandang macan. Ratusan orang. Harusnya kan orang itu assalamualaikum. Iya, baik-baik. Saya minta maaf yang dulu. Oke lah. Banyak yang begitu kok. Bapak tahu di dalam pondok pesantren kita itu, itu yang paling dibenci itu masalah Anak kecil, pedofil anak. pedofil anak kecil sama. Itu sadis. Wah, rusak itu, rusak. Tapi lihat-lihat orangnya kalau dia aduh permisi saya dulu. Hilaf. Wajar orang tuh punya kesalahan. Yang penting Iya, dia iya. memburu. Ini pada saat ini datang Songong. Songo. Bapak siapa? Sama saya. Oh saya Napoleon. Oh kalau gitu anu ya? Enggak, saya Muslim. Oh Bapak juga ditipu sama Aster. Mereka gitu, dia begitu. Naik saya. Itu Pak. Jadi itu kejadian dan kejadiannya begitu ya udah, tapi sudah saya pertanggungjawabkan sama di pengadilan dan saya terima semua tanpa komplain, Iya, tanpa iya, apa, iya. sudah selesai. Nambah 5,5 bulan. Ya, Tapi nggak apa-apa. Jangan-jangan itu yang membuat Pak Napoleon nanti masuk surga. Pernah Amin. membela Nabi. itu kuasa Allah Pak. Iya kan? Itu hak Kita Allah. nggak tahu. Iya, iya. Iya kan? Ada lagi kenakalan Pak Napo yang saya dengar. Apa lagi? Jadi pokoknya Pak Napo ini dalam tahanan masih nakal. Saya dengar Bapak wawancara Hah? dengan kawan saya Aiman di YouTube. Itu Bapak di sidang. Bagaimana ceritanya itu? Nah itu lagi ribut-ribut gitu. Nah, kan Tiba-tiba nggak boleh itu diwawancara harusnya. ya, Atau saya nggak tahu tiba-tiba saya dipanggil, Pak ada tamu mau yang besok. Ya siapa? Begitu dia buka masuk, loh, saya baru kenal juga. Ada, wah ini momen bagus nih saya dari atas semua turun pengen. Terus saya udah lapor, udah. Penjaga ya karena mau besok bapak ya oke-oke aja. Dia nggak tahu saya ini, dia juga mungkin nggak pernah lihat TV itu anggota. Ya kita mau jadi apa? Tanya-tanya dong apa? Dia tanya saya jawab, dia tanya masuk ke YouTube 5 bagian panjang betul. tentang apa aja waktu itu wawancara? Ya, tentang Mas Aiman tuh tanya saya tentang kenapa ini proses begini soal yang dulu Joko Chandra itu. Ya saya jawab aja apa adanya. Wah itu gara-gara itu kemudian saya diperiksa. Siapa yang periksa? Ya dari propam lah. Propornya ada namanya yang meriksa. Ada dulu siapa? Hendra Kurniawan. Oh, tuh. Brigjen. Yang masalah itu tuh. Lampung itu Itu. katanya. Oh iya. Hmm. Datang bawa anggotanya menurut saya. Ngapain? Nanya, oh nggak boleh ya, nggak boleh. Kenapa? Karena bapak tahanan. Oh iya. Terus mau meriksa. Oh iya. Udah lewat prosedurnya belum menurut saya? Kan ada prosedurnya. Nih, ini udah belum. Ya udah jalanin dulu, pakai dulu prosedurnya, baru saya mau. Dia ngotot. Ya kan sudah kasih jalan, boleh, bukan saya nggak mau.
tapi prosedurnya ini. Apa prosedur yang Loh, harusnya saya itu kan waktu itu tahanan ketua Mahkamah Agung. ditempatkan di situ? Kasus yang lain, ini ada masalah baru ya boleh-boleh aja hak Anda, tapi kan minta izin dulu. Ke Mahkamah Agung. Iya, mana kalau ada baru saya mau. Diperiksa. Oh nggak bisa ini ngotot pimpinan. Oh kau ngotot sama saya, oke. Kejar dia lari dia. Kejar pakai apa? Ayo udahlah, janganlah. Enggak, saya dengar kejar pakai pisau, Bapak. Sudahlah. Iya, saya Pokoknya dengar. nggak mau saya balik dia. Jadi Brigjen Hendra lari dikejar Pak Napo. Itu tuh dia juga sudah menderita itu kena masalah apa dia? dulu? Iya, Maksudnya masalah Sambo, Iya. masalah pembunuhan brigadir Ya itu. itulah sebabnya saya juga tadi bilang Allah nggak tidur. Satu persatu baru kok ya udahlah. Saya udahlah. Bukan hak saya juga untuk ini. Toh saya juga baik-baik aja. Adik-adik saya di polisi juga itu masih bagus. Ya udah, nggak ada masalah saya. Jadi berapa lama Bapak menjalani masa ini Total. pesantren? Saya 3 tahun Di mana aja? Cipinang. Bareskrim. Aku di blok 5, Bapak pasti blok 2. Nggak tahu masuk belok kanan dekat lapangan bola itu. Iya, blok 2 itu. Iya, satu kamar berdua berarti. Iya. Iya, aku satu kamar lebih dengan pembunuh-pembunuh, ya kan gitu ya kan. Berarti Bapak yang blok 2 itu, Pak, bisa ke masjid terus. Isya bisa, subuh bisa ke masjid. Kalau blok 5 nggak bisa, Pak. Cuman siang bisanya. Kenapa? Ya kami kasta kedua. Masa? Iya, yang kasta itu Bapak bisa. Tapi Bapak ke masjid nggak itu yang masjid apa itu? Yang di tengah lapangan itu? Itu ya. Blokir lapangan bola. Tuh. Iya, rajin. Ya. Pernah jadi imam di situ? Enggak, saya enggak. Saya napo, Pak, bukan imam, Pak. Tapi Pak, di situ kan ada setiap hari itu ada pengajian tuh. Ada juga yang baca-baca Quran apa, terus hari Kamis ada Simtuduror, Iya, belakang saya. Maulid. Pernah ikut Maulid Simtuduror yang Kamis sore itu? Ya, saya pakai ikut aja, Pak. Di belakang-belakang Ikut gitu ya. aja, saya dengerin aja, nggak usah memiliki tola-tole gitu kan. Saya gitu. Iya. Tapi kita berarti beralumnus dari pesantren yang sama, Pak. Makanya kita santri nih. Santri. Ya, kita. Saya masih punya, Pak, itu kartu santri dari Masjid At-Taubah. Apa? Pesantren At-Taubah apa? Iya. Iya. Saya setahun di sana, Pak. Saya selama ini mencoba untuk melupakan itu semua, Pak. Kalau saya nggak lupakan, Pak, karena itu bagian dari perjalanan hidup kita lah kira-kira. Jangan-jangan Bapak trauma nih. Itu kan kalau penyanyi dangdut. Trauma itu, Pak Napo, hanya untuk penyanyi dangdut. Oke. Trauma irama. Trauma. Kalau kita bukan. Pak, ini hal lain. Ya. Polisi ini sekarang mendapat label parcok, partai coklat, karena dianggap bisa mengatur ini itu pemilu. Benar itu, Pak? Istilah itu muncul dari publik. Melabel unsur di Polri dengan istilah parcok. Pak, saya sebagai polisi, bekas polisi, Pak, nggak terima, Pak. Nggak terima ya? Nggak terima. Apa parcok? Kami bukan partai ya. Kami alat negara. Pelayan pelindung, penegak hukum, dan penjaga Kamtibmas. Kami bukan partai. Kalau partai, afiliasinya beda, Pak, kepada pimpinan partai, Pak. Kepentingan partai, platform partai. Kami ini milik bangsa, Pak. Yang banyak partai, banyak golongan, banyak hukum, banyak agama, Pak. Sorry ya. Bukan milik seorang. Siapa polisi yang bersedia disebut parcok? Pengkhianat. Begitu. Jadi saya menolak disebut parcok. Bapak tahu slogan saya waktu saya demo di mana dulu? KPK kalau nggak salah. Saya bilang bubarkan parcok. Bubarkan parcok. Kepada publik. Hai publik, jangan lagi pernah menyebut polisi parcok. Itu penghinaan. Itu penghinaan bagi saya. Hmm. Itu label yang Anda berikan. Kalau Anda bilang parcok, semua polisi kau sebut begitu. Padahal tidak semua polisi, saya tahu. Iya. Banyak yang tidak mau, Pak. Iya, Tapi iya. apa kata publik nih? Tapi please, jangan, Pak. Ini mungkin akses ya. atau dampak dari publik itu tahu bahwa polisi itu menjadi alat, bukan alat negara saja,
tapi sudah bisa juga disebut menjadi alat kekuasaan pada saat itu. Misal si A yang masih menjadi presiden, kemudian maju ke tahap kedua sebagai petahana. Ya. Kekuatan polisi akan membackup itu. Pak, wajar saja. Polisi itu sejatinya suatu institusi yang mendampingi kegiatan hidup manusia dari bangun tidur sampai tidur sampai tidur lagi. Sampai mati. Sampai mati. Iya, dari lahir sampai mati katanya. Iya, polisi itu Dari lahir sampai mati. mewarnai setiap kehidupan. Iya. Jadi disitulah orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan polisi untuk seperti itu. Dia dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Di sini kemungkinan ya ada hubungan timbal balik Iya. yang menguntungkan. Saling menguntungkan. Nah, sayangnya perbuatan beberapa polisi yang begitu dianggap publik digeneralisir sebagai semua polisi. Iya. Polisi itu Polri, Pak. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. Ada Kami RI-nya. adalah alat negara, bukan alat pemerintah. Iya. Kami ini berdiri di semua kelompok. Seharusnya Polri itu bukan partai. Jangan. Nah, yang mengatakan partai itu siapa pertama kali? Saya mau ingatkan, tolong jangan akhirnya membuat polisi betul-betul menjadi parcok. Jangan. Karena itu berbahaya dan tidak berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Jadi kita betulin. Poin-poinnya betulin. Kepada adik-adikku polisi juga hati-hati dengan istilah itu, jangan sampai perbuatan kita dikategorikan sebagai mengabdi kepada kelompok-kelompok tertentu yang ada di negara. Karena kita adalah milik semua. Itu Pak. Iya. Tapi kan Bapak juga punya pengalaman tuh waktu di Malaysia. Waktu pemilu. Wah, itu seperti benarlah bahwa waktu itu kan Bapak menangkap ya, kalau tidak salah ya, menangkap orang yang mencoblosi kertas suara. Berapa karung lah itu Bapak tangkap. Dan hasilnya tidak berubah juga kan kemudian. Apa yang terjadi, Pak? Ya, 2019 saya adalah ditunjuk sebagai kepala pengamanan pemilu di luar negeri, Pak. Di luar negeri. Jadi 89 negara itu saya koordinatornya. Keamanannya. Ada kejadian 2019 yang rupanya digerakkan orang-orang tertentu, saya tangkap proses dan sudah saya laporkan kepada pimpinan. Sudah. Kurang lebih 5 hari setelah itu saya ditarik kembali ke Indonesia. Ya sudah, saya nggak tahu apa-apa. Rupanya terjadi pemilu ulang di Malaysia. Hasilnya seperti apa, saya tidak lagi ada di sana. Hasilnya sama aja. Iya. Tapi itu saya ada. Jadi ini sebetulnya istilah parcok nih Pak. Saya kan bukan polisi. Iya. Kalau saya boleh ini, karena memang, dan itu menurut saya dalam tanda petik sebetulnya wajar sih Pak. Iya. Wajar dalam arti, ya betul kata Pak Napo, setiap penguasa pasti juga butuh dukungan Polri. Dan harus jujur saya, bahwa semua presiden seperti itu Pak. Dari sejak Indonesia lahir. Jadi sebetulnya jangan salahkan polisi juga. Karena dia yang diminta kan. Apalagi kalau presidennya masih berkuasa. Polisi itu Pak, alat negara. Diperintah, coba jawabannya Mas, siap laksanakan. Cuman itu Pak. Nggak boleh bantah Pak. Iya. Ada hukumannya kalau bantah. Iya. Dalam undang-undang. Itu. Iya. Jadi justru marilah tolong rakyat jaga polisinya supaya jangan jadi parcok. Jaga. Yang menjadikan parcok ya penguasa juga lah. Atau orang-orang yang mau jadi penguasa ya kan gitu Pak. Lebih tepatnya mungkin orang-orang dengan punya kepentingan agenda tertentu. Belum tentu penguasa. Iya. Berbagai macam godaan Pak sampai. Sampai dengan hal-hal yang sifatnya. Jadi banyak godaannya Pak ya? Wow, jawaban saya cuma itu. Iya. Mending kalau apa? Kalau ada yang salah pun kami Pak jadi keranjang sampahnya Pak Polri Pak. Iya. Tapi banggalah Polri jadi keranjang sampah karena rumah kalau tidak ada sampahnya, kotorannya akan ada di mana-mana. Rumah itu berterima kasih karena ada keranjang sampah untuk membersihkan seluruh kotoran yang ada dalam rumah. Iya. Nah itu ini dicatat.
ini tema terakhir, Pak. Yes. Jadi kritik lain terhadap institusi yang kita cintai ini adalah soal gaya hidup. Jadi banyak yang ada, bahkan kawan saya Pak bilang begini, kalau mau jadi pengusaha hebat, jangan kuliah di UI, jangan kuliah di Harvard, Kuliahnya di? jadi Taruna Akpol. Oh, Jadi nanti setelah jadi Taruna Akpol pasti jadi pengusaha nanti, pengusaha hebat gitu. Ada kritik seperti itu, yes. bahwa menjadi polisi itu alat menuju kesejahteraan lah, kira-kira gitu Pak Napo. Begitu ya? Iya, itu sebetulnya seperti apa ya Pak? Ya wajar kalau publik Berpendapat berpendapat seperti begitu, karena saya juga nggak bisa menolak bahwa pemandangan itu terjadi Jadi ya, di dalam tubuh Polri. Lebih tepatnya mungkin hedonisme hedonisme ya. itu terjadi, kelihatan. Dengan berbagai cara, mungkin teman, pengusaha segala macam. Saya sih tidak bisa mengomentari karena saya alhamdulillah 38 dinas tidak satu kali pun pernah berbisnis. No. Karena memang saya tidak merasa punya kemampuan itu. Itu aja. Sampai hari ini. Setelah pensiun di rumah aja. Saya lebih bagus kerjaan yang lain, cari kesibukan, kegiatan supaya nggak bosan. That's it. Saya nggak ada pekerjaan apa, nggak ada. Nambang-nambang nggak? Sorry, saya nggak pernah ngurusin begituan, Pak. No, I don't care. Karena makan ada, ini ada. Dan saya juga nggak perlu merasa perlu ini untuk ini, so nggak ada. Lihat aja. Iya. Ya harus diperbanyak ini. Polisi seperti Pak Napo. Dulu ini kan. banyak wartawan tanya saya, itu apa daftar kekayaan pejabat negara, saya bilang, ngapain? Ada ke rumahnya, cek aja sendiri, hitung aja sendiri. Berapa kekayaan kita kan? Tapi nggak ada yang saya sembunyikan ya. Sorry ya. Terbuka semua, itu lihatlah. Saya tunjukin dari mana asli, dapatnya. Ada. Iya. Nggak perlu. Biasanya saya tinggal di kampung sampai sekarang. Rumah mertua dulu. Iya. Kalau ada yang merasa punya saya, ambil aja. Itu ambil aja. Karena itu bukan punya saya. Harus diperbanyak nih, polisi seperti Pak Napo. Pak, saya nggak sempurna. Saya manusia biasa. Tapi kalau bicara soal orang lain, itu jalan hidup mereka. Masing-masing. Masing-masing. Ya kita menerima generalisir tentang perbuatan beberapa oknum polisi, hedonisme dan sebagainya, segala macam. Bahkan nih saya nggak kenal tuh dengan golf, Pak. Main golf saya nggak bisa main golf saya. Pak. Saya pernah Pak, tapi pukul sini masuknya ke itu air. Akhirnya saya jual lagi. Ya saya nggak bilang golfnya. itu salah, itu kegiatan olahraga bagus, tapi kalau itu dianggap hedon ya alhamdulillah saya nggak pernah itu. Jadi nggak golf ya? Olahraganya apa kita? Saya udah capek Pak, selama dinas dulu pendidikan sini, pendidikan lari-lari mulu, udah capek Pak olahraga lagi. Iya, udah tua juga kan. Nikmatin, saya lebih bagus nonton film, itu aja di rumah santai. Jadi sekarang aktivitas apa Pak Napo? Nah, beberapa bulan ini saya sibuk jadi mandor tukang rehab rumah Pak. Karena rumah tuh bocor. Rumah satu itulah. Iya, rumah yang dulu ya saya bilang itu. Iya, istri satu. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi itu tinggal pula 3 tahun itu nggak ditempatin. Bocor. Alang-alang mana, sekarang waktunya saya rehab. Ganti, bersihin gitu. Iya. Itu asik juga, keringetan juga. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah dapat pensiun. Pensiun? Pensiun berapa ya Pak? Pensiun Jenderal Bintang 2? Uang pensiunnya? Iya. Nggak, kayak kalau kurang kan kita bisa bergabung di Obor Rakyat. Yang benar. Iya, sebagai redaktur ya kan. Bapak tahu gaji UMR? 5, sekian kali ya Jakarta ya. 5 juta sekian. Kami di bawahnya Pak. Berapa tuh? Ya, di bawah. Bintang 2 nih, Pak Napo Bintang 2 loh. Iya. Berapa Pak? Gaji pensiun maksudnya. Di bawah itu Pak. 4. Iya. 4 juta sekian ya. Itu. Kan saya dengar nih, ada lagi di rehab nih sekarang nih. Gaji pensiun nih, ada perubahan. Nah, mudah-mudahan bagus nih.
Mudah-mudahan bagus. Iya. Amin, 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 amin. amin, amin, amin. Kawan-kawan, sampai di penghujung obrolan kita dengan Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte yang asli Sumatera Selatan, bukan dari Perancis. Presiden Abdurrahman Wahid pernah berkata nih Pak, Iya. ada 3 polisi yang baik di Indonesia. 1 Pak Hugeng, 2 patung polisi, 3 polisi tidur. Iya. Hari ini kita tambah 1 lagi. Aduh. Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Aduh. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih. Ya.